Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita ini sebenarnya sedang dalam iring-iringan perjalanan dari dunia ini menuju kepada surga. Semua orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepasan dari kutuk, kita sedang berjalan dalam iring-iringan ini. Ingat saudara sekalian, tidak semua kita sama kuat. Ada yang mengalami pencobaan sehingga kemudian jalannya menjadi pincang. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa Tuhan beri anugerah kepada kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, dan buat kami teguh dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan bila kami melihat ada saudara lain yang mengalami kemunduran atau nampak berbeban berat, kami berdoa supaya kami dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara kami yang seperti itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 12 ayat 12 dan 13. Ibrani pasal 12 ayat 12 dan 13. Demikian kata firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan baik kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Saudara pemirsa, saya sudah katakan tadi dalam pendahuluan, dalam iring-iringan kita dalam perjalanan menuju surga, tidak semua orang sama kuat. Jangan sudah menyamakan diri dengan orang lain.
Atau sebaliknya mungkin saudara yang lemah. Jangan segan meminta bantuan saudara yang lain untuk mendoakan saudara, mendukung saudara sekalian, supaya semua dapat meneruskan perjalanan dengan baik. Suatu hari, dalam perlombaan lari, itu dalam pertandingan olimpiade, saya kagum dengan seorang. Saudara boleh cari dalam media sosial, saudara bisa ketemukan, di mana ada seorang yang sudah dekat sekali dengan garis finish. Dia melihat saingannya, katakan demikian, berlari kemudian terjatuh. Dan seharusnya orang itulah yang nomor 1. Dia buat apa? Ya kalau kita sadar, kita dalam pertandingan sedang bersaing, ya biarkan aja dia di situlah. Biar orang lain yang tolong. Kan ada tim medis di sekitarnya. Nah, larilah dia kemudian sampai kepada finish, menjadi pemenang. Oh tidak, saudara sekalian. Orang ini luar biasa. Dia kemudian berhenti dan bawa temannya itu berlari. Bukan mereka dua sendiri. Bawa orang itu berlari kemudian sampai ke garis finish bersama-sama. Orang riuh bertepuk tangan. Ya, mengapa? Masih ada orang seperti ini yang mengabaikan juara untuk menolong orang lain. Saya mau tanya kepada saudara sekalian, apakah saudara masih ada yang seperti itu? Atau malahan, maaf, ya, lihat muka saya ke sini, lihat muka orang tua ini ke sini. Malahan ada orang yang mengait kaki orang dalam nama Yesus. Jangan pernah lakukan itu dalam perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Apa katanya tadi di sini? Luar biasa saudara sekalian. Inilah karakter orang Kristen yang benar. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sudah kelelahan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian surgawi. Oleh sebab itu, kitalah yang perlu menguatkan tangannya dan lututnya. Oh, haleluya. Saya yakin sungguh-sungguh sekalian bahwa kalau sudah terima Yesus, kalau sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah lepaskan dari kutuk, engkau tidak ada lagi perasaan apa? Iri hati, dengki dan cemburu, sehingga rela membiarkan orang yang lemah untuk tertinggal di belakang. Kita akan berjalan bersama-sama dengan semua orang untuk mencapai garis akhir bersama-sama, dan semua akan bersorak memuji Tuhan di garis akhir nanti. Saya percaya Tuhan akan buat hal yang sama untuk setiap saudara sekalian. Yang kedua ialah ayat yang ke-13, dan luruskanlah jalan baik kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ya, pincang masih lumayan, tetap masih bisa berjalan, walaupun lambat. Tapi kalau sudah terpelecok, saudara sekalian, kakinya, ya sudah tidak bisa jalan lagi. Oleh karena itu, sementara dia masih pincang, sementara saudara kita masih kelihatan mulai tertatih-tatih, mari datang menolong. Oleh sebab itu, betapa pentingnya di gereja saudara sekalian punya tim doa yang khusus mendoakan orang yang sakit, yang mengalami kelemahan, yang kemudian tidak mau ke gereja lagi karena ada masalah tadi, iri hati, dengki dan cemburu, atau ada akar pahit, luka batin dan dendam. Mari kita bersama-sama saling menolong, sehingga yang mulai tertatih-tatih tidak sampai terpelecok kakinya sehingga dia tidak mampu meneruskan perjalanan. Semua kita, saudara sekalian, dalam konteks ayat firman Tuhan ini
mampu saling bahu-membahu, saling menolong untuk kita dapat meneruskan perjalanan sampai ke garis akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong kami semua, kalau kami kuat dan segar secara rohani, kami menolong saudara-saudara kami yang lain yang berjalan tertatih-tatih menuju tanah perjanjian surgawi. Beri kami anugerah kekuatan, beri kami karunia untuk berdoa dan menolong saudara-saudara kami yang lain, supaya kami semua dapat dalam barisan ini tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang, tapi akan sampai ke garis akhir dengan sorak-sorai dan pujian kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.